Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting, yaitu terkait dengan 5 informasi PKH, BPNT, BST, dan juga bantuan beras 10 kg hari ini, sahabat YouTube. Dan salah satunya terkait dengan realisasi penyaluran bantuan PKH tahap ketiga termin pertama. Kira-kira realisasinya berapa dan kelima informasi ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, besok sudah memasuki Hari Raya Idul Adha ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, saya mewakili tim dari channel Diari PKH memohon maaf kepada sahabat YouTube semua apabila selama adanya channel Diari PKH ini memberikan informasi yang kurang bermanfaat ataupun yang mungkin ada perkataan yang kurang mengenakkan bagi sahabat YouTube semua. Kita dari channel Diari PKH memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adanya channel Diari PKH ini bisa memberikan nilai yang positif bagi sahabat YouTube semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat YouTube, langsung saja kembali ke topik pada video kali ini terkait dengan 5 informasi penting PKH, BPNT, BST, dan juga bantuan beras 10 kg hari ini. Dan juga diantaranya terkait dengan realisasi pencapaian penyaluran bantuan PKH tahap yang ketiga termin pertama. Oke sahabat YouTube, langsung saja, mohon maaf di sini saya agak membaca, takut lupa ya sahabat YouTube. Oke, langsung saja informasi yang pertama. Ini datang dari bantuan BST sahabat YouTube ya. Namun yang dimaksud bantuan BST ini adalah bantuan BST yang usulan dari pemerintah daerah. Jadi selain ada BST yang Rp300.000 yang memang datanya ini hampir 100% ini diambil dari DTKS ya sahabat YouTube. Namun di sini selama PPKM darurat pemerintah kembali menambah alokasi ya, alokasi penerima bantuan sebanyak 5,9 juta KPM. Ini baru ya sahabat YouTube usulan dari pemerintah daerah, di mana kriteria penerimanya ini adalah usulan dari pemerintah daerah tentunya. Yang kedua, bukan termasuk penerima kartu sembako atau bukan penerima bantuan BPNT. Dan yang kriteria ketiga, bukan termasuk penerima bantuan BST sahabat itu. Di mana periode pemberian bantuan BST yang usulan dari pemerintah daerah ini yaitu alokasinya 6 bulan, diberikan sejak bulan Juli ini hingga bulan Desember akhir tahun 2021, yang mana besaran bantuannya adalah Rp200.000 per bulannya per KPM sahabat itu. Kemudian informasi yang kedua ini datang dari bantuan beras Bulog sebesar 10 kg sahabat itu, di mana bantuan beras Bulog 10 kg ini sudah mulai diberikan. Dan di beberapa daerah ini ada yang terpantau ada di kota Pekanbaru ya, di Riau sahabat itu. Kemudian bantuan ini beras Bulog 10 kg diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, kemudian 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan BST, dan juga 8,8 juta keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai atau BPNT non PKH ya. Karena yang 10 juta ini sudah mendapatkan bantuan sembako atau bantuan beras 10 kg dari Bulog ini dari program PKH-nya. Jadi kan memang ada bantuan BPNT ini, ada yang dari PKH, ada yang khusus BPNT saja sahabat YouTube ya. Itu informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga sahabat YouTube, ini datang dari bantuan BPNT, di mana bantuan BPNT si KPM selain mendapatkan bantuan beras Bulog sebesar 10 kg
untuk alokasi 1 bulan ya sahabat YouTube. Maka pemerintah selama PPKM darurat ini juga memberikan kebijakan ataupun memberikan bantuan ekstra tambahan kepada keluarga penerima manfaat bantuan BPNT, yaitu 2 alokasi tambahan ekstra, yaitu untuk bulan Juli dan bulan Agustus, yang masing-masing ini besaran bantuannya yaitu Rp200.000, yang memang seperti biasanya bantuan BPNT ini memang wajib dibelanjakan sembako yang sudah ditentukan. Ya, diantaranya ada karbohidrat, ini biasanya beras ya sahabat itu. Kemudian ada protein hewani, ini biasanya adalah telur. Protein nabati, ini biasanya kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang hijau ya sahabat itu. Kemudian vitamin dan mineral, ini ada buah-buahan dan juga sayur mayur ya. Dan bahan pokok ataupun komoditi ini kalau di total maka nilainya harus Rp200.000 sahabat itu. Kemudian informasi yang keempat sahabat itu, ini datang dari bantuan PKH ya. Jadi realisasi penyaluran bantuan PKH tahap ketiga termin pertama, perlu diingat ya sahabat itu, ini adalah termin pertama, maka nanti akan ada termin-termin berikutnya. Karena kita ketahui bersama untuk termin pertama ini masih sedikit yang dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu kurang lebih sekitar 2,7 juta KPM seluruh Indonesia. Nah, dan yang terpantau kita di Pulau Jawa ya sahabat itu, ini serapan penyalurannya, artinya dari data SP2D ya, data SP2D termin pertama ini setelah dilakukan penyaluran, ini serapannya atau yang sudah menyalurkan ini sebanyak 72,51% sepulau Jawa sahabat YouTube ya. Perlu diingat, ini yang kita pantau atau yang terpantau oleh channel Diari PK adalah di Pulau Jawa. Dan untuk kabupaten wilayah tempat kita bekerja atau dampingan kita di wilayah Banyuwangi, ini serapannya sudah 99,45%. Jadi sudah sangat banyak sekali. Dan juga di daerah-daerah yang lain yang juga sudah mencapai angka 90%, namun juga banyak yang ada di bawah angka 90%. Oleh sebab itu, kita para SDM PKH meminta kepada seluruh keluarga penerima manfaat PKH baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, ini yang bantuannya sudah masuk ya untuk termin pertama kemarin, silakan segera diambil ya sahabat YouTube, segera diambil, segera ditransaksikan. Karena ini kemungkinan akan mempengaruhi nanti bantuan PKH di termin berikutnya. Jadi bisa diambil bisa diambil kesimpulan ya, ketika termin pertama ini sudah selesai, maka nanti baru termin kedua akan dicairkan ya sahabat itu. Namun juga tidak menutup kemungkinan sebelum termin pertama ini selesai, termin kedua juga sudah disalurkan. Jadi logikanya ketika termin pertama ini sudah selesai disalurkan, maka termin kedua ya harus segera disalurkan sahabat itu. Namun oleh sebab itu, mengingat angkanya masih belum 100% serapannya, maka masih banyak ya dari keluarga penerima manfaat yang masuk di dalam SP2D ini yang belum mengambil bantuannya. Oleh sebab itu segera manfaatkan sahabat YouTube ya. Jangan dibuat hiasan ketika ngecek, wah uangnya sudah masuk, dibiarkan saja, jangan. Jadi harus diambil ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang terakhir, yang kelima sahabat YouTube, ini berasal dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ini beliau meminta kepada Menteri Sosial dan juga Kepala Perum Bulog bahwasanya untuk minggu ini bantuan beras ya, khususnya bantuan sembako 10 kg itu harus dikeluarkan. Jadi kita tunggu semoga 1 minggu ke depan bantuan beras Bulog 10 kg ini sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat baik itu PKH, BST maupun BPNT. Kemudian untuk bantuan PKH, BLTDD dan juga bantuan BST yang masih belum tercairkan, ini Bapak Jokowi meminta kepada Mensos untuk tidak ragu-ragu ya sahabat itu, untuk segera disalurkan. Karena ini momen serba sulit, PPKM darurat, semua serba butuh ya sahabat itu, karena uang bantuan sosial baik itu PKH, BST dan juga BLTDD ini sangat dinanti, sangat dibutuhkan oleh para keluarga penerima manfaat
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari di tengah pandemi virus COVID-19 varian Delta yang memang penyebarannya sangat ganas sekali, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu 5 informasi pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya para keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, BST yang mengharap penyaluran bantuan selanjutnya, gelombang selanjutnya, semoga segera diturunkan ya oleh pemerintah, karena mengingat bantuan ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh para keluarga penerima manfaat, sahabat YouTube. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada sahabat YouTube semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun tempatnya, dimanapun berada, baik itu di agen, di warung, ataupun di ATM ya, ataupun ketika keluar kemanapun, harap patuhi protokol kesehatan. Pakai double masker ya sahabat YouTube, pakai double masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin, hindari kerumunan, jaga jarak. Ketika setelah bepergian silakan ganti baju dan mandi untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.